Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asti Puji Astuti Hidayat. Di sini saya akan menyampaikan 3 alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia dan bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa. Bahasa Indonesia menjadi salah satu sarana untuk mempersatukan ribuan suku bangsa, mempersatukan ratusan penutur bahasa daerah, dan mempersatukan belasan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Di sini saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia diraih dengan penuh perjuangan. Pada saat itu, para pemuda harus melawan para penjajah. Tentunya perjuangan tersebut tidaklah mudah. Mereka mengalami penindasan, penghinaan, bahkan terinjak harkat dan martabatnya. Ketika keberanian muncul, akhirnya mereka, para pejuang tanah air, mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tepatnya 92 tahun silam, pada deklarasi Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mencetuskan ikrar untuk selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Alasan yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang pada perkembangannya semakin kaya akan kosakata karena mengalami penyerapan bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Saat ini terhitung pada Februari 2020, bahasa Indonesia kurang lebih memiliki 110.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kosakata tersebut akan semakin bertambah, mengingat Indonesia sendiri memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Alasan yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipelajari oleh bangsa lain. Terdapat 45 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satunya adalah negara Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh di Vietnam bahkan memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan di negaranya. Itulah beberapa alasan mengapa kita patut bangga berbahasa Indonesia, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita juga harus bisa berbahasa yang baik dan benar. Istilah bahasa yang baik dan benar sudah sering terdengar di telinga kita. Namun apakah kita sudah mengetahui makna yang sesungguhnya dari istilah tersebut? Sebelum mengaplikasikan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus mengerti dulu apa makna dari istilah tersebut. Bahasa yang baik. Bahasa yang baik merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi. Situasi tersebut bisa berupa tempat berbicara, lawan bicara, maupun topik pembicaraan. Bahasa yang baik tidak selalu baku. Yang terpenting dalam bahasa yang baik itu adalah pemilihan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi ketika kita berbicara. Terdapat 5 ragam bahasa yang dapat kita gunakan sesuai dengan situasi ketika kita berbicara. Yang pertama ada ragam bahasa beku. Biasanya digunakan ketika dalam suatu acara yang hikmat, misalnya acara keagamaan ataupun pernikahan. Yang kedua, ragam resmi. Biasanya digunakan pada komunikasi resmi seperti dalam rapat resmi. Yang ketiga adalah ragam konsultatif. Biasanya digunakan ketika kita berkomunikasi untuk transaksi atau bertukar informasi. Biasanya digunakan ketika kita berbelanja,
misalnya di pasar, di kantin, ataupun bertukar informasi seperti dalam kegiatan di sekolah. Yang keempat, ragam santai. Ragam santai ini biasanya digunakan pada saat kita berbicara dengan orang yang belum terlalu kita kenal. Yang kelima, ragam akrab. Ragam akrab ini biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang sudah dekat hubungannya dengan kita, misalnya ketika berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya ialah bahasa yang benar. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Misalnya dalam bahasa Indonesia saat ini yang berlaku adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Bahasa yang benar sudah pasti menggunakan bahasa yang baku dan digunakan dalam situasi yang formal. Terdapat 5 ciri bahasa baku. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, menggunakan kaidah tata bahasa normatif. Yang ketiga, menggunakan ejaan resmi dalam tulisan. Yang keempat, menggunakan ragam baku dalam lisan. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Sehingga dapat kita simpulkan, bahasa yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa dengan memilih ragam bahasa yang tepat dengan situasi dan juga memperhatikan kaidah bahasa yang berlaku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya harap setelah menonton video ini, kita semua dapat lebih bangga berbahasa Indonesia dan dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Salam kenal bahasa Indonesia.